Buake kok. Ketemu lagi sama bapaknya anak-anak. Anaknya Anak bapak-bapak. Lupa udah lama nggak syuting. Nah, sekarang kita mau syuting lagi karena nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan. Cari duit intinya mah. Tapi kita tetap temanya podcast ya. Iya. Podcast ngobrol-ngobrol antara anak sama bapaknya. Untuk kali ini dan kedepannya seterusnya mungkin kita akan sering ngebahas apa? Lagu Iwan Fals. Nah, tahu nggak Iwan Fals? Oh, kalau yang nontonnya ini bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu. Kalau nggak tahu, nanti saya kasih tahu. Badan Intelijen suruh diusir dari Indonesia. Kalau nggak tahu Iwan Fals, kalau anak kecil sih wajar. Nah, kita tuh mau ngebahas Iwan Fals, tapi bukan nyanyi, karena Iwan aja Fals, apalagi Willy. Lebih dari Fals. Iwan Fals itu lagunya banyak, ya kan? Iya. Puluhan? Ribuan. Bukan cuma puluhan atau ratusan, 1000 juga ada. Ntar coba kita hitung ada berapa jumlah lagu Iwan Fals. Minimal kalau yang udah pasti sih minimal 500 mah udah pasti ada 500 mah. Cuman apakah nyampe 1000? Dari tahun 78 dia berkarya sampai sekarang tahun 2022 ada berapa? Ntar kita coba hitung ya. Nah, sekarang ceritanya tuh kan nggak nyanyi, bukan mau nyanyi. Bapaknya aja nggak bisa, anak-anaknya juga nggak bisa nyanyi. Mungkin belum bisa. Mudah-mudahan ntar bisa nyanyi, nggak kayak bapaknya nggak bisa nyanyi. Nah, karena kita nggak nyanyi, kita mau joget. Iya, joget itu nggak bermanfaat. Kita bukan keluarga yang nggak bermanfaat. Ya, walaupun banyak bacot, walaupun banyak ngoceh, tapi ada isinya. Jangan kalau banyak ngomong nggak ada isinya, itu nggak boleh. Apalagi ngomong juga enggak, isinya juga nggak ada. Nah, gitu kan? Gitu. Seenggaknya kita ngomong tapi ada isinya. Gimana? Kalau itu bukan seenggaknya. Harus. Emang harus, jangan cuma seenggaknya. Bukan joget-joget yang bermanfaat tuh. Mau ngebahas tentang lirik lagu. Ya, lirik lagu. Tahu nggak lirik lagu apa? Kata-katanya. Nah, kata-katanya. Kata-katanya kata-kata dalam isi lagu. Dalam sebuah lagu, benar, itu namanya lirik, ya kan? Iya. Nah, harusnya sih kalau ngebahas lagu Iwan Fals tuh bukan cuma liriknya, tapi juga musiknya, karena musiknya juga ngasih arti, ngasih makna, ya kan? Misalkan lagunya Iwan Fals yang tentang keprihatinan rakyat kecil, orang miskin, orang susah, ya kan? Tentang ketidakadilan. Musiknya nggak mungkin musik joget-joget kan? Musiknya sama Iwan Fals dikasih musik harmonika atau biola, jadi menyayat hati. Gitu, ya kan? Gitu. Atau kritik-kritik sosial tentang politik segala macam, itu disesuaikan musiknya. Tapi karena diantara kami berempat itu nggak ada yang bisa musik, Sungguh sesuatu yang dapat dibanggakan. kita bahas liriknya aja yang kita bisa.
bukan berarti keterbatasan membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Terus kapan kita bahasnya? Ini udah berapa menit belum mulai kan? Bukan karena memperpanjang durasi kayak konten kreator lain, ngomong bacot 5 menit nggak ada isinya, gitu, cuman memperpanjang durasi. Kita mah tadi lumayan ada isinya sedikit, pengantar. Ntar mungkin pas bahas lagu berikutnya, di video-video berikutnya akan langsung ke intinya, ya nggak? Iya. Nah, kalau sekarang di antara ratusan ribuan lagu Iwan Fals itu, yang pertama mau kita bahas yang berkaitan sama keluarga nih, sama anak-anak cowok, anak-anak semua kan. Judulnya Nak. Judulnya Nak. Nah itu apa? Anak, gitu kan? Nah ada 2 tuh lagu Iwan Fals yang judulnya Nak. Ada Nak 1, ada Nak 2, ya kan? Iya. Nah kita bahas dulu yang pertama ini. Terus ntar kita bahas maknanya atau artinya dari setiap lirik lagu tersebut, dan terus berkembang, nggak cuman Satu-satu. Iya, makna lagu tersebut, apa yang bisa kita bahas dari kata-kata tersebut akan kita bahas, walaupun keluar dari bahasan lagunya. Jadi kalau kalian ada yang mau tanyain aja, gitu. Termasuk kan kata-kata yang mungkin belum dimengerti. Nah ini juga jadi mereka kan si kembar nih, AUAI kelas 1 SD, AA kelas 5 SD. Walaupun harusnya AUAI kelas 3 SD ya. Jadi kita pasti akan ada pelajaran bahasa Indonesia juga, ya kan? Karena banyak makna-makna kiasan. Kiasan itu apa? Ungkapan, kata-kata yang bukan makna sebenarnya, ya kan? Kalau contoh, aku bisa melakukannya, ya kan? Iya. Apa artinya? Bisa, mampu, dapat melakukannya, Iya. ya kan? Tapi aku terkena bisa, berarti kena racun. Racun ular misalkan. Nah kayak gitulah, nanti kita bahas. Berkembang ya. Kalau ada yang tanyain. Jadi walaupun mereka anak-anak, tapi asupan gizi otaknya itu sama hatinya itu bukan cuman joget, bukan cuman joget-joget. Bahasanya bukan cuman joget-joget, karena nggak sama sekali. Mereka nggak nonton joget-joget TikTok, gitu. Bukan cuman pelajaran akademis yang ada di sekolah, ataupun lagu-lagu anak biasa seperti balonku ada 5 gitu, atau lagu-lagu nasional gitu, Satu Nusa Satu Bangsa, bukan cuman itu, tapi juga diberi asupan lagu-lagu Iwan Fals. Nah yang sekarang bukan kurang lebih, harus sama nih liriknya tuh gini. Abaikan nadanya ya, perhatikan liriknya aja. Nadanya. Terus sekali lagi peringatan ini, nadanya diabaikan. Jauh jalan yang harus kau tempuh. Liriknya tuh. Jauh jalan yang harus kau tempuh. Mungkin samar, bahkan mungkin gelap. Coba artinya tuh apa? Jauh jalan yang harus kau tempuh. Jalan siapa nih? Anak. Kata Aru barusan anak Iwan Fals. Walaupun emang mungkin Iwan Fals menciptakan lagu itu untuk anaknya, tapi nggak cuman untuk anak Iwan Fals, tapi juga untuk anak-anak di seluruh galaksi yang mendengarkan lagu Iwan Fals. Kalau ada di multiverse lain yang tahu lagu Iwan Fals juga, gitu. Bukan cuma di dunia kita sekarang, gitu kan? Jadi untuk semua anak
ya, Iya. gitu. Nah, jalannya seorang anak, ya kan? Jauh jalan yang harus kau tempuh, ya kan? Iya. Tempuh apa? Lewati. Apa artinya jauh jalan yang harus kau tempuh? Apa jaraknya gitu, maksudnya misalkan dari rumah sampai ke minimarket, atau dari rumah sampai ke lapangan bola, atau dari rumah sampai Bandung, sampai Tasik, sampai Hong Kong gitu, atau gimana? Apa? Yang pasti bukan yang tadi kamu bilang. Bukan jarak sesungguhnya. Iya. Ya, bukan jarak sesungguhnya, jauh jalan yang harus kau tempuh dari rumah sampai warung, bukan gitu. Jaraknya 5 km gitu. Atau jaraknya cuman beda 3 rumah, bukan gitu. Ya. Tapi jauh jalan yang harus kau tempuh itu panjang banget perjalanan hidup. Perjalanan hidup seorang anak. Dari seorang anak kan dari masih kecil dia kan, dari masih kecil terus remaja, dewasa. Seorang manusia itu kalau panjang umur, sehat gitu kan, dia akan mengalami segala macam perjalanan kehidupan yang bagaimana? Senang, sedih, apalagi berhasil, gagal, apalagi jatuh cinta, patah hati, ya kan? Tidak adil, melakukan kebaikan, kejahatan, ya kan? Diperlakukan baik oleh orang, atau kita berbuat baik ke orang lain, orang lain memperlakukan kita jahat, atau kadang-kadang kita juga bahkan jahat ke orang, ya kan? Gitu. Benar salah, kadang-kadang udah pasti kita manusia berbuat salah juga, selain berbuat benar. Berbuat baik, berbuat buruk, ya kan? Gitu. Jadi jauh gitu perjalanannya seorang anak tuh, panjang. Mungkin yang namanya orang tua sebentar lagi memasuki usia tua, mungkin usianya sebentar lagi mau meninggal, gitu, ya kan? Tapi kalau anak kecil masih jauh, ya kan? Nah, terus dalam itu kan liriknya di baris pertama. Bait pertama itu kayak gitu, baris pertamanya jauh jalan yang harus kau tempuh. Pesan seorang bapak ke anaknya. Ya. Mungkin samar, bahkan mungkin gelap. Samar artinya apa samar? Bukan. Ayo, Nggak jelas. Nah, betul, nggak jelas. Itu kan sekarang walaupun A kelas 5, AWAI kelas 1, AWAI jadi dapat pengetahuan juga yang sama dengan AA. Iya kan? Samar itu apa? Nggak jelas gitu. Samar nih. Jadi buram gitu kan, makanya nih AWAI Ramam ya kan pakai kacamata gitu kan. Kalau jelas kan kelihatan, ya kan di situ ada cewek cakep, jelas kelihatan kan gitu kan gitu. Pas ada duit, jelas kelihatan gitu kan, nemu gitu kan. Gitu. Apa dah? Bahkan mungkin apa tadi? Gelap bisa aja nggak ngeliat, nggak kelihatan, ya kan? Gelap. Apa sih yang samar dan gelap tuh apa? Tadi kan mungkin samar, bahkan mungkin gelap. Sama, belum tentu. Bukan yang samar dan yang gelap tuh apa?
Masa depan. disambungin sama baris yang pertama tadi. Jalan. Jalannya. Jalan Kehidupan. dalam kehidupan siapa? Seorang anak. Nah, mungkin samar, bahkan mungkin gelap. Kalau terang sih enak. Maksudnya gini. Maksudnya samar bahkan mungkin gelap, ya kan? Kalau terang jelas enak. Kita lihat di depan. Wah, ada bisa masuk sekolah bagus. Misalkan gratis di sekolah bagus, peluang juga bisa buat ranking 1, gitu kan, dapat beasiswa, wah gitu, wah terang itu, wah enak gitu. Terus kita atau latihan jadi pemain bola, atau jadi latihan balap motor, balap mobil, wah ntar langsung sukses kelihatan. Tapi kan kehidupan nggak kayak gitu. Iya. Kita nggak tahu, kita udah latihan selama 3 tahun apa segala macam, ujung-ujungnya gagal gitu, karena kita nggak tahu yang samar gitu, kita bisa sukses atau enggak, kita bisa berusaha, ya kan? Iya. Tapi bahkan bukan cuma samar, tapi bahkan gelap, nggak tahu sama sekali apa yang akan kita hadapi di depan. Bisa aja ternyata kayak gini kan, ada COVID, kita lagi enak-enak sekolah, main, hidup damai lah, sehat gitu. Tahu ada COVID, iya kan? Menyerang, sakit semua orang. Atau dulu tahu ada perang, ya kan? Perang, atau ada apa lagi? Ada bencana alam, ya kan? Ada musibah gitu. Kita nggak tahu jalan ke depannya. Nah, jadi si Iwan Fals ngasih tahu nih, nak, jauh jalan yang harus kau tempuh. Mungkin samar, bahkan mungkin gelap. Jadi kasih tahu dulu sebagai kalau buat ke sekolah Bekal. Nah, bekal. Sebagai bekal perjalanan hidup kalian. Ya kan? Iya. Nah, bukan cuman ngasih duit atau ngasih makan. Yang namanya orang tua yang benar tuh. Iya kan? Iya. Ngasih tahu. Terus sampai situ paham nggak? Paham. Nah, kita lanjut ke baris berikutnya ya. Kan jauh jalan yang harus kau tempuh, mungkin samar bahkan mungkin gelap. Nah, bukan cuman itu kan. Nah, itu tuh ungkapan, ya. Iya. Ungkapan soal samar atau gelap. Ada ungkapan lain lagi di baris berikutnya. Tajam kerikil setiap saat menunggu. Kerikil apa? Batu kecil, ya kan? Tajam kan? Iya. Kalau batu gede mah Biasa. biasa aja kan, gitu. Justru yang suka melukai itu yang kecil-kecil, gitu, kerikil, ya kan? Tajam kerikil setiap saat menunggu engkau lewat dengan kaki tak bersepatu. Itu tuh dalam banget tuh maknanya. Tajam kerikil setiap saat menunggu. Maksudnya ada kerikil di depan kita? Enggak. Bukan juga, kan? Iya. Maksudnya itu tantangan Hidup. Tantangan hidup yang sama kayak tadi kan, mungkin ada penyakit, wabah kan, ada bencana alam, musibah, ada perang, ada kejahatan, ada ketidakadilan, ada orang pokoknya halangan, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan, ya kan? Iya. Sekedar dari misalkan kita lagi belajar gitu, ternyata udah nulis gitu, pajang, ketumpahan minum, ya kan? Iya. Atau terus ada angin gitu, jadi pada terbang kertasnya terus hilang atau apa gitu, atau kemalingan kayak gitu. Nah, itu namanya
si Iwan Fals ini mempertegas kalimat yang sebelumnya. Mungkin samar, bahkan yang pertama jauh. Wih, ngasih tahu soal jarak, ya kan? Iya. Jadi itu jarak, jauh. Terus samar atau gelap, ngasih tahu tentang penglihatan, ya kan? Iya. Terus dipertegas lagi, tajam, kerikil, yang setiap saat menanti kita. Seorang manusia tuh akan selalu menghadapi kerikil-kerikil tajam di depannya, ya, gitu. Entah kalau buat anak-anak misalkan bangun kesiangan lah, atau pas lagi berangkat mogok lah, ya kan? Kendaraan menuju sekolahnya mogok kalau naik kendaraan. Kalau bisa juga macet atau bocor ban, jalan kaki, sepatunya sobek, kecebur got, wah itu kayak gitu-gitu, iya kan? Apalagi tadi setelah tajam kerikil setiap saat menunggu engkau lewat, udah tahu jalannya susah, jauh, gelap, banyak kerikil tajam, kagak pakai sepatu lagi, iya kan? Nah itu tuh seperti tantangan yang dihadapi oleh orang-orang kecil, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak mampu, udah mah sakit, iya kan? Nggak punya makanan, nggak bisa beli obat, pas dibawa ke klinik ataupun ke rumah sakit juga nggak dirawat, gitu kan? Iya. Udah deh, gitu. Nggak ada yang nganterin, nggak ada yang nungguin, gitu. Sementara sakit makin parah. Nah itu cuman sedikit contoh, Pak, untuk ungkapan yang disampaikan oleh Iwan Fals tuh, kayak gitu. Atau cara orang mencari uang, ya kan? Ngelamar kerja kayak si Dul tuh, ditolak lagi, udah, wah lolos tahap pertama, tes lagi tahap kedua, lolos, ada 5 tahap misalnya. Pas tahap ketiga, tahap keempat lolos, udah mau masuk tahap kelima gagal, wah ada aja susah gitu kan. Terus jadi segala tantangan hidup dikasih tahu sama Iwan Fals kepada seorang anak dan untuk menghadapi dunia ini, kayak gitu, ya kan? Iya. Lanjut ke lirik berikutnya. Kan tadi jauh jalan yang harus kau tempuh, mungkin samar bahkan mungkin gelap, tajam kerikil setiap saat menunggu, engkau lewat dengan kaki tak bersepatu. Nah, ini juga belum selesai. Engkau lewat dengan kaki tak bersepatu. Itu ungkapannya, seenggaknya kalau kita ngelewatin kerikil, kalau pakai sepatu, seenggaknya nggak terlalu berasa kan? Tajamnya kerikil, gitu. Biarlah jalannya jauh, biarlah gelap juga, biarlah ada kerikil juga, tapi seenggaknya pakai sepatu, iya kan? Iya. Biarlah misalkan nggak punya rumah, digubuk, kehujanan, ada hujan-kehujanan, kepanasan, gitu. Tapi seenggaknya masih ada makanan buat dimakan, gitu. Atau ke sekolah nggak punya buku, nggak punya pulpen, nggak punya tas, nggak bisa ikut acara-acara sekolah, tapi seenggaknya masih sekolah. Iya kan? Ini mah kagak. Engkau lewat dengan kaki tak bersepatu. Wah, kayak tadi memang berobat seenggaknya pas berawat ke rumah sakit, seenggaknya dirawat. Walaupun dalam keadaan lapar sakitnya, dalam keadaan belum diobatin,
ya kan? Walaupun sendirian nggak ada yang nunggu misalkan. Tapi nggak apa-apa lah, seenggaknya dirawat. Ini mah agak, itulah namanya hidup. Sebegitu kerasnya hidup tuh. Makanya dipersiapkan seorang anak tuh dikasih tahu sama Iwan Fals, ya. Terus kau lewat dengan kaki tak bersepatu, duduk sini nak dekat pada bapak, jangan bener nggak ya langsung ke situ ya, lalu kau lewat dengan kaki tak bersepatu, benar. Duduk sini nak dekat pada bapak, jangan kau ganggu ibumu, turunlah lekas dari pangkuannya, engkau lelaki kelak sendiri. Lama kelak sendiri. Nah lagu ini berarti cuman 2 bait. Cuma 2 bait nih lagunya. Iwan Fals tuh, tapi maknanya enggak cukup dibahas, cuma 2 menit ya kan? Maknanya cuma 2 bait, setiap bait terdiri dari 4 baris tuh. Nah sekarang bait kedua, duduk sini nak dekat pada bapak, ya kan? Juga sedap karena seorang bapaknya, ayahnya mau ngasih apa? Yang tadi, Bekal. Ngasih bekal, nasihat, pesan-pesan, ya kan? Bukan cuma pesan iklan di TV, ya, pesan-pesan. Duduk sini nak dekat pada bapak, sini kita ngobrol kayak gini, ya, kayak gini ngobrol. Jangan kau ganggu ibumu, ya. Biarin nih seorang ibu misalkan dia lagi melakukan aktivitas yang lain. Jangan manja. Ya kan? Dikit-dikit mama, bunda, gitu. Mami, gitu kan? Gitu. Jangan manja maksudnya tuh. Jangan kau ganggu ibumu. Ya kan? Iya. Turunlah lekas dari pangkuannya. Pangkuan siapa? Ibu. Siapa yang suruh turun? Bapaknya. Hah? Turunlah lekas dari pangkuannya. Siapa yang disuruh turun? Anaknya. Anaknya lah. Masa bapaknya di pangku? Ya kan? Turunlah sama. Jadi artinya tadi jangan manja. Engkau lelaki nih kebetulan nih, walaupun yang namanya kerasnya hidup dialami oleh semua orang, mau itu cowok mau itu cewek, ya kan? Tapi biasanya tantangan yang dihadapi anak laki gitu, seorang cowok tuh lebih berat, lebih keras hidup tuh, menghajar kita sebagai laki-laki tuh, gitu lebih keras ya. Makanya kita harus tangguh. Engkau laki kelak sendiri. Karena cowok mungkin teman-teman mungkin menjauhi, nggak ada teman, ya kan? Apalagi kalau nggak, ya dia juga nggak punya duit, nggak punya kedudukan, nggak punya status, nggak punya apa-apa gitu kan? Keluarga juga meninggalkan, ada apa? Mungkin gelandangan hidup sendiri di jalanan, di trotoar. Kolong jembatan, di pinggir sungai, gitu, ya. Mungkin yang diulangin ya, walaupun dialamin cowok bisa, dialamin cewek bisa, tapi setidaknya misalkan cewek nangis gitu, akan ada yang ngerangkul, gitu. Oh ya sini ya, kenapa ya, cerita atau siapa gitu. Tapi kalau cowok malah makin ditimpukin kalau kitanya nangis, kalau kitanya mengeluh tuh. Padahal itu sifatnya manusiawi. Manusiawi itu apa? Wajar. Yang namanya orang capek, ngeluh, apalagi menghadapi tantangan hidup. Tapi yang namanya anak cowok dipaksa untuk lebih kuat. Nah, jadi dari awal bait sampai akhir tuh
terutama pesan kepada anak cowok. Walaupun berlaku juga sebenarnya buat semua anak ya. Iya. Gitu. Iwan Fals bikin lagu Nak ini untuk ngasih tahu kerasnya tantangan hidup yang akan dihadapi oleh manusia dalam menempuh perjalanannya. Iya. Nah, harus siap. Ya kan? Iya. Apalagi misalkan dikeluarin dari sekolah, diusir dari kontrakan. Kita semua kayak gitu kan gitu. Makanya biar kami nggak diusir dari kontrakan, biar nggak dikeluarin dari sekolah, Jangan kenceng-kenceng. oh iya, dengeran tetangga. Subscribe, tonton sering-sering dong, biar bisa monet nih, ada penghasilannya. Ya, itu udah dukung channel ini dengan cara tonton dan subscribe, kasih tahu semuanya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Tapi pernah dengar kan lagunya kan? Pernah. Mereka udah bukan cuma pernah, udah sering juga kan? Iya. Lagu yang berjudul Nak ini. Nanti kita bahas yang Nak kedua juga. Lebih panjang dong Nak yang kedua liriknya. Kalau ini cuma 2 bait 8 baris, 1 bait 4 baris. Ada ditanyain nggak? Enggak. Enggak. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kalau ini lebih agak jelas ya si liriknya, nggak terlalu rumit gitu. Nah, nanti mungkin akan lebih banyak pertanyaan terhadap lirik lagu-lagu berikutnya. Sementara segitu dulu tentang ngebahas lirik lagu Iwan Fals yang berjudul Nak. Intinya apa maknanya lagu itu? Harap bekal untuk perjalanan anaknya, perjalanan hidup. Betul. Bekal perjalanan hidup dari Orang anak. Seorang ayah. Dari seorang ayah untuk anaknya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa konsisten ngebahas ratusan lagu Iwan Fals. Ada yang tema cinta juga ada, kan? Iya. Tentang yang bercanda ada, yang kayak gini tema keluarga ada, yang politik juga ada. Walaupun lagu Iwan Fals tuh nggak terkotak-kotak temanya gitu. Walaupun lagu cinta ada aja kritik sosial politiknya, ya kan? Sementara segitu dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa. Masa ngebahas Iwan Fals dah ada, kurang gagah. Iya. Apa penutupnya gimana? Oi. Iya. Iya. Nah, sekarang kita ngebahas Iwan Fals, kita tutup dengan oi bersatulah. Ya. Sampai jumpa. Oi.